ada 3 siswa Pak. Itu Pak juga harus ada hubungan Pak, hubungan sosialnya di sini Pak. Dengan opsi dilema ya, Betul Pak. opsi ketiga. Itu satu melihat dari kondisi anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah sehat ya? Alhamdulillah Ibu, hari ini Allah memperkenalkan saya untuk bertatap muka dengan Ibu yang luar biasa, yang dikenal oleh warga bahwasanya Ibu itu adalah orang yang benar-benar disiplin waktu dan kerjanya yang luar biasa gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu untuk bersedia diwawancara dalam kegiatan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai tata cara Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah mengenai berbagai macam kasus yang terjadi, baik itu berupa dilema etika yang mana ada kedua kepentingan yang berbenturan, atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang dikenal dengan bujukan moral itu. Mungkin itu pernah Ibu alami atau disaksikan sendiri oleh Ibu sendiri. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah di sekolah Ibu selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah pernah terjadi pelanggaran atau bujukan moral, atau juga pernah terjadi dua kepentingan yang berbenturan dan kedua kepentingan itu memiliki kebenaran yang sama, sehingga mau tidak mau Ibu harus mengambil sebuah keputusan dari kedua kepentingan tersebut. Apakah itu pernah terjadi? Bisa diceritakan? Terima kasih ya Pak Dede, karena ini merupakan satu proses ya yang harus dilalui Ya. selama Bapak melaksanakan kegiatan guru penggerak. Nah, barusan ada semacam pertanyaan tentang berbagai macam pelanggaran etika atau juga kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan moralitas keluarga ataupun siswa mungkinnya yang terjadi di sekolah kita. Khususnya kalau dengan warga sendiri, mungkin Bapak bisa melihat saya begitu gamblang terbuka untuk memecahkan masalah. Nah, salah satunya apabila mungkin ya ada pelanggaran, baik itu dilakukan oleh guru ataupun staf. Ya mungkin saya tidak langsung menjudge ya, tapi melihat dulu. Setelah dilihat, dibuktikan, ya baru saya berunding dengan teman-teman, misalnya dengan lingkup Wakasek atau teman-teman yang terkait dengan orang tersebut. Nah, langkah berikutnya, kalau memang sudah diamati lalu diperingatkan baik-baik, ya baru mungkin saya memanggil, ya mendengar mungkin alternatif apa dari alasan yang akan dikeluarkan dari Bapak atau Ibu yang melanggar tersebut. Itu diantaranya. Jadi pernah terjadi ya Pak? Pernah terjadi kebetulan. Jadi bisa itu berupa dilema etika Ya, atau betul. mungkin bujukan moral. Ya, betul. Nah, ini ada lagi pertanyaan Ibu. Cara Ibu dalam mengidentifikasi apakah itu berupa pelanggaran atau bujukan moral atau itu masuk kategori dilema etika. Kira-kira cara mengidentifikasinya bagaimana Ibu yang selama ini Ibu lakukan? Ya. Nah, tentu saja berdasarkan data yang ada dulu ya Pak ya. Jadi saya itu tidak sedikit ya
ikut mengasuh, membina warga yang ada di SMA 3 hari ini ya, kurang lebih hampir 90 orang ya. Jumlah guru terbesar ada kurang lebih 75 orang. Nah memang tidak semua bermasalah, tapi untuk yang bermasalah seperti ini ya, saya bisa mengatakannya ini adalah sebuah apa ya, dilema yang berkaitan dengan etika juga ya Pak ya, dilema etika yang memerlukan kesadaran yang tinggi, baik dari kami ya, saya sendiri sebagai penanggung jawab sekolah, ataupun dari teman-teman yang mungkin menganggap ini kasus berat atau tidak ya, perlu penyelesaian yang seadil-adilnya. Nah, jadi tetap saya katakan tadi, melihat dulu apa yang muncul, konflik apa, aduan atau apa ya, saya menindaklanjutinya dengan melihat dulu benar tidak ya, setelah itu baru kita memanggil, dinasihati atau dibina lah istilahnya. Ada nggak mungkin di staf kita sendiri pernah terjadi dinasihati ya, alhamdulillah ada perubahan ya. Ketika ada pelanggaran kembali, misalnya dia bolos lagi atau apa, misalnya kasusnya bolos misalnya ya, saya panggil kembali. Nah, apalagi dia seorang PNS yang akhirnya kan kaitannya dengan absensi, pengisian SKP, TRK. Nah, dengan cara seperti ini dinasihati, dibina, dan mungkin saya terus tidak cukup satu kali ya, karena pengamatan itu kan bisa aja selesai satu kali, tapi kalau tidak ada perubahan perlu ada langkah-langkah berikutnya ya, yang alhamdulillah bisa menyadarkan lah ya, banyak sekali perubahan dari bapak atau ibu yang mengalami kasus seperti ini. Itu maksudnya bujukan moral ya Bu? Ya, Pelanggaran. bisa lah. Pelanggaran dengan bujukan moral ya, kalau kita menyebutnya kan ada pembinaan, kalau disebut buku kasus mungkin terlalu berat ya gitu. Atau pernah nggak Bu terjadi dilema etika? Misalkan dilema etika itu dua kepentingan yang benar-benar ini kalau dikerjakan salah satunya benar keduanya gitu. Kalau ini dikerjakan benar, ini digunakan benar, itu terjadi dilema etika. Apakah itu pernah terjadi nggak Bu? Ya sebetulnya gimana ya, ada sih, tapi tidak berkepanjangan ya, artinya tetap kita memang meminta teman-teman juga ya, bagi saya untuk saling mengisi kalau apa yang saya lakukan itu kurang pas gitu ya. Namun ujung-ujungnya memang ada di saya sendiri ya, untuk bukan memvonis ya, tapi ujung tombaknya untuk menjadikan permasalahan ini tidak muncul kembali itu ada di diri saya sendiri ya, yang akhirnya alhamdulillah lah dengan ya secara manusiawi, sisi persaudaraan lah yang lebih ditonjolkan, dan saya selalu ingin permasalahan ini tuntas ya, dalam artian dengan saya tidak berkepanjangan, tidak pernah ada dendam, tapi cukup saya menasihati, kalau terulang lah mungkin dipanggil kembali. Tapi sejauh ini alhamdulillah banyak yang berhadapan dengan saya itu diajak dialog baik-baik, ada perubahan ya. Berfokus pada dilema etika ya Bu ya, karena ini merupakan kasus yang memang dikerjakan itu boleh A boleh B gitu. Itu mungkin terjadi ya Bu ya, sebagaimana disebutkan tadi oleh Ibu. Yang ingin ditanyakan, bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menangani hal ini untuk pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika. Dilema etika itu memang bukan satu arah ya Bu ya, tapi dia itu adalah dua kegiatan yang berbenturan. Kalau dikerjakan satu ini merugikan yang ini, kalau dikerjakan yang ini bukan yang ini, tapi dua-duanya ini harus dipilih salah satunya. Kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu selama ini dilakukan? Ya memang hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya Pak ya. Jadi lebih kecenderungan saya dari permasalahannya. Saya yakin setiap sekolah selalu ada masalah ya, baik di warganya, guru, TU, termasuk di siswa. Kalau siswa kan mudah ya, kita kaitannya wali kelas, BK ya,
panggil orang tua atau kita home visit. Nah kalau dengan warga, guru ataupun TU, home visit mungkin tidak ada, kecuali betul-betul ini tuh tidak bekerja atau tidak melaksanakan tugas. Nah akan ketahuan kan titik permasalahan yang intinya itu apa. Nah kalau selama ini yang ada di putaran sekolah mungkin tidak kasus berat ya Pak ya, dan mencoba mengarahkan hal ini supaya ada satu titik temu, tidak ada istilah saling menyalahkan. Ya lebih cenderung saya itu membuka dulu permasalahan, didiskusikan, diambil benang merahnya supaya disepakati bersama. Itu yang penting. Ya, jadi tidak ada lagi kalau muncul lagi, kan ini sudah tahu oleh semua bahwa masalah ini sudah tidak boleh diperpanjang. Dengan harapan ya artinya sudah selesai dan ada perubahan. Itu mungkin. Melalui musyawarah ya. Musyawarah. Kemudian adakah tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Jelas, setiap pengambilan kebijakan dalam rangka pendisiplinan ataupun apapun lah ya yang intinya berkaitan dengan tugas saya sebagai kepala sekolah, itu pertimbangan saya yang paling berat, terutama untuk sekolah yang sekarang itu ada di guru-guru yang merasa lama bekerja di sini. Nah saya selalu membuka diri untuk teman-teman yang misalnya melanggar etika ini untuk menjelaskan bahwa semua orang berhak untuk memberikan atau berkontribusi dengan sekolah dalam sebuah kegiatan. Kesetaraan gitu. Jadi ada kesetaraan. Ya tentu saja dengan pertimbangan dari segi kompetensi itu sendiri, kemampuannya teruji, diakui oleh teman-teman. Nah ini yang menjadi tantangan saya. Saya berkomunikasi dengan teman-teman baik di rapat atau di mana saja dengan teman-teman warga di sini untuk diberitahukan bahwa tidak ada jaminan yang namanya senioritas itu wajib selalu ada di semua kegiatan. Tapi kita ingin ada asas pemerataan. Ya, tua muda itu harus bisa merasakan. Ya, jangan sampai yang muda itu hanya diambil tenaganya saja. Ya, karena misalnya tanggap IT, sedangkan yang senior kan rata-rata selalu ditemukan yang senior itu gaptek gitu ya. Nah, jadi kondisi ini kan harus diubah. Yang tua juga karena kondisi sekarang tuntutan zaman harus bisa. Nah, yang muda udah jelas lah lebih hebat daripada saya. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, insya Allah saling menyadari, saling mengakui dengan kemampuannya, saya yakin tidak akan ada ganjalan. Jadi ada kesetaraan lah dipakai di sana. Dalam menangani kasus-kasus barusan ini ya Bu ya, apakah Ibu ada jadwal tersendiri, misalkan terjadwal ini untuk menangani kasus ini atau dilakukan secara langsung di tempat? Kalau saya kalau perlu memang pemanggilan, tapi kalau memang dirasakan dibuka secara umum sudah selesai tidak dilakukan ya. Nah kecuali misalnya ada beberapa atau guru TU yang memang sulit ya, akhirnya saya panggil dibina atau sharing dengan kondisi yang ada di sekolahnya maunya itu apa. Nah sehingga saya juga tahu kemauannya itu seperti apa, jadi saling menyamakan persepsinya supaya tidak selalu dianggap malah pemutusannya itu tidak adil atau bagaimana. Nah dengan adanya pembinaan seperti ini mohon disampaikan kembali gitu, saya minta dengan guru yang misalnya sedang dibina itu kalau sudah tersampaikan kan akan kelihatan ada perubahan-perubahannya gitu. Jadi bisa dengan di tempat langsung ya. Atau dengan terjadwal Nah gitu betul. dilakukan Ya. Kemudian Ibu dalam pengambilan keputusan adakah pihak ketiga atau orang lain atau faktor-faktor lain yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus dilema ITK itu? Ya memang kasus-kasus seperti ini bukan saya tidak percaya diri, namun saya kan punya pengawas pembina, punya juga kepala ketua komite ya, yang bisa diajak komunikasi. Misalnya nih di sekolah sedang ada kasus apa, saya selalu ngobrol dengan pembina, ketua komite yang lebih dewasa lah dalam hal pemikirannya, karena saya berhadapan dengan situasi orang yang berbeda lah di tempat yang pernah saya
masuki mungkin ya di SMA 2, di 4, di 7 sampai yang saat ini di SMA 3. Nah, alhamdulillah dengan adanya komunikasi dengan pengawas pembina, ketua komite dan teman-teman ya termasuk Pak AC, guru-guru BK ataupun yang mungkin dituakan di sekolah ya itu bisa memberikan masukan-masukan sharing lah. Yang akhirnya saya bisa mengambil garis pentingnya, oh ini harus seperti itu. Jadi tergambar terbuka Betul, ya sebuah solusi ya. Iya. Baik Ibu, terakhir mungkin dari saya dari apa yang telah Ibu sampaikan barusan, mungkin ada pelajaran yang dapat Ibu ambil atau peroleh dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut. Kira-kira pelajaran apa yang Ibu peroleh? Yang bisa saya ambil pembelajaran selama saya bekerja di sini yaitu rasa yakin kalau kita memang bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan, jangan takut dilakukan ya, dan kita juga jangan salah melangkah ya, karena kalau kita menjadi public figure ya kita juga harus menjadi suri toladan kan di sana. Jadi yakinkan kepada diri Bapak juga usia muda ini, keterbukaan itu harus ada ya, solidaritas yang tinggi, tanggung jawab yang bisa melebihi apapun itu harus ditanggung dalam segala hal ya, apakah itu dalam masalah perilaku, kedisiplinan, masalah keuangan juga sama ya, kita terbuka dalam artian ya sesuai lah apa yang digelontorkan pemerintah untuk keperluan apa di sekolah kita sesuaikan, tidak untuk ya dijadikan sebagai lahan memperkaya diri atau menggunakannya dengan warga untuk kesejahteraan. Ditepislah hal seperti itu. Jadi kita tetap ada di jalan yang memang sebagaimana Sesuai aturan. Iya. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa jawaban dari Ibu, ini inspirasi sekali bagi saya. Jawabannya luar biasa, jadi ini merupakan tambahan wawasan bagi saya. Terima kasih atas segala waktunya dan jawabannya dari Ibu. Semoga kegiatan percakapan ini menambah wawasan bagi saya, pertama untuk bekal di kemudian hari. Kemudian saya juga menghadapi berbagai macam kasus yang mungkin seperti Ibu. Mudah-mudahan jadi bekal buat saya untuk mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ahin? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah hari ini Allah memperkenankan saya untuk bertemu dengan Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, dalam kesempatan ini Pak, saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah Bapak selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Mungkin kasus-kasus tersebut ada nilai-nilai yang di dalamnya mungkin saja berbenturan, akan tetapi nilai itu ada di dalamnya gitu. Jadi kasus 1, kasus 2 dan lain-lain itu mempunyai nilai, ketika berbenturan itu akan terjadi dilema. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apakah di sekolah Bapak selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah pernah terjadi pelanggaran atau bujukan moral, dan juga apakah pernah terjadi dua kepentingan yang berbenturan, dan kedua kepentingan tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama, atau kita sebut juga sebagai dilema etika ya Pak. Nah, sehingga Bapak harus mengambil keputusan salah satu dari keduanya. Apakah hal itu pernah terjadi ya? Mungkin pernah Pak, pernah terjadi ya, ketika beberapa waktu yang lalu mungkin ya, ini di lingkup sekolah yang ada
Ya, tapi kasusnya memang tidak fatal gitu kan ya. Tapi memang itu mungkin narasinya sama lah, dikatakan dilema. Kenapa seperti itu? Karena memang terjadi benturan-benturan baik peserta didik dengan guru ataupun mungkin sebaliknya gitu Pak. Nah, itu memang sering terjadi. Tapi mungkin bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Tentunya tidak bisa langsung kita menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran etika, atau mungkin disebutnya pada saat itu kami tidak tahu ada dilema atau apa ya. Yang pasti memang itu ada hal-hal yang menyimpang dari aturan, mungkin seperti itu Pak. Jadi banyak ya kasus-kasus. Banyak Pak, banyak. Tapi kan satu persatu itu dipecah. Bagaimana caranya kita menganalisis dulu ketika terjadi hal yang memang ada penyimpangan terhadap aturan, atau mungkin juga peserta didik yang sering terjadi clash dengan guru, atau mungkin juga sebaliknya ya, ketika peserta didik atau siswa kita yang tidak mematuhi beberapa hal yang dianggap itu melanggar pada aturan di sekolah. Mungkin begitu Pak. Nah ini Pak, dalam menganalisis ya yang Bapak tadi sampaikan itu, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi atau menganalisis kasus-kasus tersebut sehingga Bapak mengkategorikan itu merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral. Kira-kira cara Bapak untuk mengidentifikasinya bagaimana? Nah, mungkin di situ perlu ada beberapa hal pertanyaan yang disampaikan, gitu kan? Pertanyaan seperti apa yang berhubungannya dengan masalah tersebut. Nah, itu bisa kita gali. Mungkin pertamanya kita dapat informasi ini dari siapa, si A atau si B menyampaikan kepada kita, kan begitu ya. Nah, kita tampung beberapa informasi tersebut, lalu kemudian kita tanyakan ini kepada siapa. Tentu dalam situasi tersebut kita bisa melihat apa sih yang kira-kira menjadi permasalahannya, kan begitu ya. Nah, itu mungkin identifikasi pertama, kita masukkan inputnya, kemudian kita lihat situasionalnya, kondisinya seperti apa, kemudian kita ajukan beberapa pertanyaan di dalam situasi tersebut. Begitu mungkin Pak di awalnya, sehingga kita bisa melihat ya, apakah terjadi permasalahan tersebut di sini atau tidak, kan begitu ya. Tidak bisa kita langsung katakanlah itu memutuskan keputusan secara langsung tanpa kita tahu permasalahannya terlebih dahulu, kan begitu ya. Alangkah lebih baiknya mungkin kita kumpulkan dulu informasinya seperti apa, kemudian kita sinkronkan dengan berbagai macam situasi yang ada di saat itu, kan begitu ya. Apa kita perlu memanggil siswa atau guru yang bermasalah atau bagaimana, kan begitu ya. Itu mungkin cara identifikasi, sehingga kita bisa mengajukan berbagai macam pertanyaan begitu Pak. Sehingga dapat diketahui ya Pak, apakah itu dilema etika atau moral. Begitu Pak, maksudnya ke sana, kan begitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan itulah sementara itu kan baru kita mengetahui sejauh mana permasalahan ini bisa diidentifikasi dan sejauh mana bahwa masalah ini sudah berjalan atau belum, seperti itu. Jadi kalau bujukan moral itu mungkin mudah ya untuk ditindaklanjuti ya, karena itu memang tidak ada pertentangan untuk dibenturkan. Ya. Nah, ini berfokus pada dilema etika ya Pak. Ini berfokus pada dilema etika yang mungkin terjadi berdasarkan pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah Pak. Itu kira-kira jikalau hal itu terjadi dan pernah terjadi mungkin ya Pak ya, kira-kira langkah-langkah apa yang pernah Bapak lakukan untuk menangani atau pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika tersebut? Bagaimana? Bisa dijelaskan atau diceritakan Pak? Ya, mungkin yang pertama saya akan melakukan analisis dulu ya Pak ya. Analisis dari mengenali terlebih dahulu hal-hal yang memang terjadi terhadap masalah tersebut, begitu kan. Nah, bagaimana caranya pengenalan tersebut bisa dilaksanakan, kan begitu ya. Nah, apakah itu bertentangan dengan nilai etikanya atau tidak, kan begitu.
Nah, mungkin bisa langsung saja kita cari tahu dari permasalahan itu berhubungan dengan aspek apa saja, kan begitu ya. Kalau misalkan aspeknya pelanggaran etika dari peraturan atau tata tertib yang terjadi di sekolah, mungkin kita bisa mengidentifikasinya melalui siswa langsung, kan begitu ya. Tetapi kalau misalkan kita ada pelanggaran etikanya dari guru, misalkan begitu ya, itu juga ada masukan dari stakeholder yang ada di sekolah juga. Nah, itu kita harus mengenali terlebih dahulu, Pak. Langkah yang pertama, kita kenali dulu permasalahan yang ada. Apakah masalahnya ada di guru atau di siswa, kan begitu. Langkah selanjutnya baru kita menentukan siapa saja aktor di balik semua itu, ya kan? Siapa saja yang terlibat. Mungkin saja ada faktor ekstern yang memasukkan istilah namanya bujukan-bujukan, kan begitu, dari eksternal. Mungkin begitu, Pak, ya. Salah satunya bisa terjadi dari faktor eksternal tersebut yang bisa mempengaruhi masalah-masalah yang terjadi di sini. Kan sering kita kedatangan KSN, kan contohnya seperti itu. Bisa jadi kan itu. Mereka tahu dari siapa, kan begitu. Kok ini ada masalah begini kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih melihat kepada aturan, Pak. Betul. Aturan dulu. Nah, itu. Kemudian dilanjutkan nanti dengan fakta-fakta yang ada. Nah, gitu kan. Setelah kita lihat, kita kenali, kemudian kita analisis, baru sambungkan, cari fakta-faktanya. Betul atau tidak nih masalah ini, kan begitu. Nah, setelah kita menguji dari fakta-fakta tersebut, baru kita bisa memberikan keputusan, kan begitu. Tapi keputusan itu juga tidak harus memberatkan, ya kan. Carilah win-win solution, kan begitu. Kesana baik, kesini juga harus baik, kan begitu. Karena ini istilahnya tanggung jawab moral kita sebagai pimpinan. Tidak harus istilahnya menjelek-jelekan juga, kan begitu. Harus bijaklah di situ ya. Seperti itu, Pak, mungkin kira-kira. Berarti selain berdasarkan pada aturan, mungkin juga berdasarkan pada rasa, ya, Pak, ya. Mungkin itu, Pak, betul. Rasa juga harus ada nih dari. Betul, itu empati, Pak. Kan empati dari kita sebagai pimpinan. Misalkan kita harus baik dengan semua orang yang ada di sekolah, kan. Walaupun tidak sesuai dengan aturan, misalkan secara penuh. Betul. Tapi rasa itu bisa dipakai sebagai pertimbangan ya untuk mengambil keputusan. Ya, begitu. Baik, Pak, bagus sekali jawaban yang Bapak berikan. Saya sangat paham sekali. Terima kasih. Kemudian ada beberapa lagi yang ingin saya tanyakan, Pak. Kemungkinan jangan banyak-banyak, Pak, ya. Jangan banyak-banyak ya. Ya. Tiga lagi, Pak. Tiga lagi. Kemungkinan, Pak, dalam pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan itu mungkin ada tantangan gitu, Pak, ya. Kira-kira tantangan apa yang pernah Bapak alami dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika tersebut? Waduh, tantangan ya. Mungkin apa itu tantangannya? Apa ya kira-kira tantangannya? Atau dari guru-guru atau dari masyarakat atau apa yang sulit ini untuk menentukan keputusan? Okay. Ini keputusan ini ada ini dan lain-lain. Oke. Mungkin itu tergantung dari pengamatan atau mungkin juga tergantung dari hal yang memang mempengaruhi terhadap masalah tersebut ya. Tadi dikatakan dari pihak luar atau masyarakat atau mungkin juga dari intern juga kan bisa terjadi seperti itu. Nah, tantangannya mungkin kita harus bisa bijak saja, Pak. Bagaimana caranya kita memutuskan sebuah keputusan yang baik dan sama-sama tidak dirugikan, kan begitu mungkin ya. Tantangannya itu sih yang sulit untuk kita kita pecahkan, kan begitu ya. Karena apa? Di satu sisi kita memberikan sebuah katakanlah sanksi, ya kan. Di satu sisi juga dikarenakan perilaku hal tersebut
tidak terlalu berat sanksinya atau tidak terlalu berat kasusnya, kan begitu ya. Nah, sehingga tantangannya berat bagi saya untuk melaksanakan keputusan, tetapi itu harus dilaksanakan keputusan itu walaupun berat, kan begitu Pak. Jadi di situ faktor apa tadi, empati kita terhadap kasus ini, bagaimana cara melihatnya, dari segi pandang dari mana kita bisa melihat bahwa kasus ini bisa kita selesaikan dengan bijak dan baik. Mungkin seperti itu Pak kira-kira. Dan juga tantangan bisa atas kepentingan individu atau kelompok gitu kan. Mungkin bisa seperti itu Pak. Kira-kira yang mana kalau Bapak, menurut Bapak yang harus diutamakan itu? Kalau menurut saya kepentingan kelompok dulu Pak yang harus diselesaikan, kan begitu ya. Kepentingan kelompok ini faktor yang paling utama di samping daripada kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi kan mungkin bisa dinantikan lah kan, seperti itu. Karena ini memang memerlukan sebuah keputusan yang cepat, maka dari itu kalau kita bandingkan antara kelompok dengan pribadi, saya rasa kepentingan kelompoklah yang harus kita dahulukan untuk memberikan solusinya seperti apa. Mungkin begitu. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Oke. Satu lagi ya Pak ya? Dua lagi. Dua lagi ya Pak ya. Dua lagi. Siap. Dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ya Pak, mungkin Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau pernah Bapak menindak lanjut atau menyelesaikan di tempat saja gitu? Kalau saya berprinsipnya begini Pak, kembali saya melihat kepada kasusnya dulu. Apakah kasusnya berat, apakah kasusnya ringan, atau kasusnya menengah. Saya bisa dipilih seperti itu Pak. Kalau misalkan terjadi kasus ringan, saya akan lakukan di tempat. Tetapi kalau kasusnya menengah, mungkin ada jeda beberapa jam atau beberapa hari. Begitu, kita lihat dulu situasi, kondisi daripada masalah tersebut. Nah, kita bisa sharing dulu nih sama teman-teman, misalkan seperti itu. Kalau terjadi seperti ini bagaimana, kalau terjadi seperti ini bagaimana. Di dua-duanya dilakukan. Dua-duanya saya lakukan Pak, begitu. Jadi kita lihat dulu situasionalnya, kemudian itu juga berpengaruh pada psikisnya nanti, ya kan? Psikis seseorang, misalkan terjadi hal seperti itu, kalau misalkan kayak intimidasi secara langsung mungkin bisa jadi shock, begitu Pak. Maka kita ambil secara bijak ya, dengan kasusnya terlebih dahulu. Analisisnya di situ Pak. Kira-kira Terakhir ya Pak ya. Oke, siap. Pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan barusan, kira-kira pelajaran apa yang dapat diperoleh oleh Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Pelajaran seperti apa yang Bapak peroleh? Ya, banyak sih pembelajarannya Pak ya. Mungkin satu, menjadi pengalaman juga buat saya ya ketika menjabat sebagai kepala sekolah. Yang kedua, pembelajarannya ini saya bisa memberi sebuah rasa yang baik dan juga rasa yang bijak kepada hal yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ya untuk mengambil keputusan tersebut, tentunya itu juga memberikan sebuah solusi ya buat kasus-kasus selanjutnya, begitu. Salah satu pembelajarannya mungkin kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi saya untuk bekal di kemudian hari yang kemungkinan besar juga saya akan menemukan banyak kasus juga, sehingga dari percakapan ini mudah-mudahan ada wawasan atau gambaran buat saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, mungkin percakapan untuk hari ini cukup dulu sampai sini Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Dan jawabannya mohon maaf atas terganggu waktunya. Tidak apa-apa, santai kok Pak, santai. Terima kasih Pak. Sampai sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Pak.